Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya senang karena mendapatkan apel yang kriuk, yang kremes. Itu ada dua. Satu jelas apel yang kremes, yang kriuk. Yang satu apel lokal yang justru bagus untuk diet, untuk kesehatan. Dengan kulitnya dimakan enak. Maka kita bisa bertanya, apa tujuan apel ini muncul? Yang pertama tentu supaya berkembang biak. Nanti kalau jatuh biar bijinya pada tumbuh, tunas, dan akhirnya menjadi pohon apel yang baru. Tetapi tentu saja apel itu yang buahnya seperti ini dikonsumsi oleh manusia, oleh kita semua. Jadi tujuan apel ini selain untuk membiakkan diri, juga yang paling banyak adalah dikonsumsi, dimakan ya. Jangan sampai kita merasa tidak boleh makan apel, karena apel ini memang wajib hukumnya untuk dimakan. Keberadaannya, hakikat dari apel ini adalah untuk dimakan manusia maupun binatang atau ciptaan lain. Saudara-saudari yang terkasih, itu hakikatnya. Injil hari ini berbicara tentang Yesus dan juga orang-orang Farisi. Karena Yesus dan murid-muridnya suatu hari Sabat mungkin tidak dapat makan, kemudian kelaparan. Lalu mereka menyisir ke kebun gandum dan kemudian mereka mengambil bulir-bulir gandum untuk dimakan. Memang itu tidak layak makan, tetapi karena kelaparan, emergensi mungkin, jadi mereka kemudian masuk ke kebun gandum seolah-olah panen gandum. Kemudian mereka hanya untuk makan sebetulnya, untuk mengganjal perutnya. Lalu kemudian ditegurlah oleh orang-orang Farisi, orang-orang yang berpegang pada hukum Taurat, bahwa hari Sabat tidak boleh orang memanen. Maka murid-murid Yesus dituduh memanen, padahal hanya ambil sedikit untuk mengganjal perutnya. Mengapa engkau panen gandum pada hari Sabat? Karena mengambil 1-2 tangkai itu sudah disebut memanen. Kemudian akhirnya Yesus mungkin terusik dan mengatakan, tidak ingatkah kamu di dalam kitab-kitab Nabi, dalam kisah Daud, karena mereka ahli-ahli Taurat juga, ahli-ahli kitab juga, bahwa Daud dengan prajuritnya, pengawalnya, pada waktu melarikan diri dari musuh, mereka masuk ke rumah ibadat dan mereka makan roti persembahan yang harusnya hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Waktu itu imam di bait Allah, di rumah ibadat itu adalah Abiatar. Maka kemudian mereka pun bingung, karena memang benar orang yang mereka anggap hebat, yaitu Raja Daud, pernah dengan pengikutnya makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam-imam di rumah ibadat itu. Saudara-saudari yang terkasih, ini Daud juga melanggar, tetapi tidak pernah disalahkan. Yesus dan murid-muridnya hanya makan sedikit saja, hanya panen 1-2 bulir, 1-2 tangkai untuk mengambil beberapa bulir, mengganjal perut. Langsung dikatakan panen, melanggar hukum Sabat. Lalu Yesus mengatakan, supaya kamu tahu bahwa Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Artinya manusia lebih penting daripada Sabat itu. Dan ketahuilah, anak manusia lebih besar daripada Sabat itu sendiri. Mereka diam saja. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya inti dari sabda ini, perumpamaan atau mungkin
konflik ini, kisah ini, karena mengacu pada Daud pada waktu itu. Memang hukum itu bukan mati sebagai hukum yang ditaati dengan membabi buta, tetapi hukum itu tentu saja ada rohnya, ada semangatnya, ada jiwanya, ada tujuannya di balik rumusan hukum itu. Kalau orang mengatakan hari Sabat, hukum Sabat harus ditaati, karena aturan awalnya adalah Sabat itu adalah hari Tuhan. Semua orang harus mewartakan kebaikan Tuhan, harus beribadat kepada Tuhan. Maka pada hari Sabat semua orang harus ke bait Allah, khususnya yang laki-laki. Yang perempuan, mereka orang-orang Yahudi itu bisa tinggal di rumah, tetapi tetap tidak boleh melanggar hukum Sabat, karena Sabat itu penting. Berkali-kali Yesus selalu bertentangan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan juga ahli-ahli kitab tentang hukum Sabat ini. Karena Yesus pun juga pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan itu pun ditentang oleh mereka, karena menyembuhkan orang sama dengan seperti seorang tabib yang praktek. Dalam hukum Sabat, seorang tabib tidak boleh berpraktek pada hari Sabat. Maka kemudian mereka juga berantem lagi. Dan mereka tidak memahami sebetulnya hari Sabat untuk memuliakan Tuhan, tinggal di bait Allah atau rumah-rumah ibadat, itu tujuannya adalah supaya Tuhan tidak dilupakan selama sepekan. Bukan kemudian detail-detail semuanya harus saklek seperti itu. Maka Yesus berkali-kali mencoba memberi bukti bahwa hari Sabat pun bisa dilanggar kalau memang tujuannya demi kemanusiaan, karena manusia lebih penting daripada aturan dan hukum sendiri. Yesus mengatakan ketika orang menyembuhkan orang yang sudah menderita bertahun-tahun, walaupun hari Sabat, maka orang itu pun akan bersyukur dan bergembira. Karena apa? Dia merasa beban hidupnya dibuka, diangkat, dan dia berpengharapan lagi. Hari ini juga diberi contoh oleh Yesus. Raja Daud pun juga melanggar hal yang sama, karena tujuannya adalah manusia yang kelaparan, yang terancam hukuman mati, yang istilahnya hak hidupnya itu bisa mati kalau tidak melanggar hukum Sabat. Maka yang paling utama adalah manusianya. Yang paling utama adalah jiwa dari aturan-aturan itu harus dipahami. Kalau dalam hidup sehari-hari kita mendengar larangan ini, larangan itu, maka kemudian kita harus belajar tentang sebetulnya apa yang dimaksud, dikehendaki oleh perumus aturan itu. Kalau kita sudah memahami konsepnya, maka kemudian kita bisa melakukan hukum itu dengan gembira, karena tujuannya adalah memanusiakan manusia, bukan justru memperbudak manusia dengan aturan-aturan itu. Kalau Anda juga punya aturan-aturan seakan-akan sembahyang itu aturannya adalah harus berlutut, harus jongkok, harus mencium mencium bangku di gereja, harus merangkak dan seterusnya. Itu sebetulnya aturan-aturan luar. Yang lebih dalam adalah bagaimana kita menghayati itu semua. Bagaimana tujuan kenapa kita harus berjongkok, harus mencium bangku, harus merangkak dan seterusnya. Supaya kita juga memahami tujuannya. Sehingga ketika kita mempraktekkan, kita paham. Kalau mungkin kita merasa aneh, kita juga bisa berpikir ulang dengan semuanya itu. Maka sekali lagi, hukum manusia memakan buah ini. Maka ketika manusia lapar dan hari itu adalah hari Sabat, manusia tidak punya makanan sama sekali karena terisolasi di rumah ibadat.
Karena kalau keluar akan ditangkap oleh musuh, dibunuh. Maka walaupun daripada mereka mati kelaparan, walaupun melanggar hukum Sabat, mereka pun makan, dibenarkan makan roti yang hanya untuk imam-imam, karena roti itu adalah roti sajian. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.